Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Firi Channel, rahimakumullah. Yunus alaihissalam dikisahkan dalam Al-Quran pernah melakukan kesalahan. Namun kesalahan tersebut adalah kesalahan yang kemudian dia sesali, dan dia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwasanya Yunus alaihissalam begitu berjuang untuk menyelamatkan kaumnya dari ketersesatan, membimbing kaumnya menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaumnya justru menolak, justru mereka ingkar. Begitu marahnya Yunus alaihissalam, dia menyangka bahwasanya kaumnya tidak layak mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga dia pun lari meninggalkan kaumnya. Wa zannun idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdiru alaihi. Ingatlah kisah Yunus alaihissalam manakala ia lari dari kaumnya dalam keadaan marah. Dia marah, kesal sekali dengan sikap kaumnya. Dia menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menjadikan sempit dirinya. Ikhwatal iman, kalau kita membuka tafsiran para ulama, Yunus alaihissalam menyangka umatnya ini tidak akan mungkin lagi akan mendapatkan hidayah. Maka dia meninggalkan umatnya, meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Dan Yunus alaihissalam ketika itu manusia biasa yang bisa terlepas dari kesabaran. Akhirnya dia berada di tengah lautan, di sebuah bahtera yang dihempas oleh gelombang. Karena kelebihan muatan dan salah satu di antara mereka bersepakat untuk mengurangi beban bahtera tersebut, dilakukanlah undian. Siapa yang harus dilempar ke dalam lautan? Dan berkali-kali undian selalu nama Yunus alaihissalam yang keluar. Maka Yunus alaihissalam sejak itu memahami ini adalah teguran Allah kepada dirinya. Akhirnya Yunus alaihissalam pun bersedia untuk dilempar ke lautan. Dan qadarullah, dia ditelan oleh seekor ikan yang besar. Makhluk yang Allah utus sebagai pelajaran bagi Yunus alaihissalam dan sebagai pelajaran bagi kita yang baca Al-Quran. Disebutkan bahwasanya Yunus alaihissalam ketika itu berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar samudra, dan kegelapan di dalam perut ikan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya menjaga Yunus alaihissalam di dalam perut ikan tersebut. Yunus alaihissalam dia tetap bisa bernafas, dia tidak terhimpit. Yunus alaihissalam tidak merasakan kepanasan di dalam perut ikan tersebut. Ala kulli hal, Yunus alaihissalam dilindungi oleh Allah di dalam perut ikan itu. Dan seperti inilah kasih sayang Allah. Dia memberikan cobaan kepada hambanya. Namun di satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan tersebut sesuai dengan kemampuan hambanya. Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang ditimpa oleh ujian dan cobaan tersebut. Yunus alaihissalam tahu bahwasanya tidak ada yang mungkin menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kembali kepada Allah. Dia menyesal, dia mengungkapkan kesalahannya, dia mengakui dosa yang telah dilakukannya. Fanada fi dzulumat alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekaligus di dalam doa ini, di dalam zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam ini, ada pelajaran yang berharga tentang zikir yang harus dibaca. Manakala kita ditimpa oleh kesulitan, kesusahan, dihimpit oleh permasalahan yang sangat berat, Yunus alaihissalam bermunajat kepada Allah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illa ant. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sungguh aku benar-benar orang yang telah berbuat zolim kepada diriku sendiri, dengan lari dari tanggung jawabku, melakukan kemaksiatan, pengkhianatan kepadamu ya Allah. Dalam doa dan zikir ini, Yunus alaihissalam mengucapkan kesalahannya, mengakui dosa yang telah dibuatnya, dan dia segera kembali kepada Allah. Kemudian dia bertawassul menggunakan kalimat la ilaha illallah, menggunakan kalimat tauhid, yang dengannya, dengan kalimat ini Allah menciptakan surga dan neraka, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan makhluk jin dan manusia hanya untuk menegakkan kalimat ini. Ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Ini adalah kalimat yang bisa menjadikan yang sempit menjadi lapang.
orang-orang yang berada di dalam kesusahan akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ini. Hanya saja manakala dia diucapkan dengan pemahaman dan keikhlasan dan harapan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastajabna lahu wa nazzayna minal gham wa kadzalika nunzil mu'minin. Kami mengijabah permohonan dan permintaan Yunus alaihissalam. Kami mendengar dan menjawab doanya. Kami menyelamatkan dia dari kesempitan dan kesusahan yang menimpanya. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bertauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya menyeru kepada Allah. Manakala mereka ditimpa oleh kesusahan, yang mereka hanya meminta kepada Allah. Itulah sebabnya Nabi kita yang mulia mengajarkan kepada kita, manakala engkau hendak meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala engkau butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Yunus ini ada kisah tentang tauhid dan bagaimana tentang keutamaan tauhid. Tauhid yang menyelamatkan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah di atas tauhid. Dengan demikian kita menjadi hamba yang diselamatkan dari kesusahan di dunia maupun kesempitan di akhirat kelak. Ikhwatal iman, insyaallah video lengkapnya kisah Yunus alaihissalam berdakwah nanti akan kita bahas. Semoga video singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.